Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rujak, Ruang Pajak. Baik kawan pajak semuanya yang tentunya yang ada di seluruh Indonesia, apa kabarnya nih pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Pramitasari, biasa dipanggil dengan Mita. Saya adalah salah satu penyuluh pajak di Kanwil DJP Jakarta Timur. Jadi kawan pajak semuanya, di YouTube kami Kanwil DJP Jakarta Timur ada yang namanya Rujak, Ruang Pajak. Sebenarnya apa sih Ruang Pajak itu? Yang pastinya kita akan ngobrolin seputar pajak, baik dari sisi Fiskus maupun dari wajib pajak sendiri. Adakah informasi terkini tentang pajak? Makanya jangan lupa untuk subscribe YouTube kita ya, Kanwil DJP Jakarta Timur. Hari ini tentunya senang sekali saya tidak sendirian. Hari ini Kanwil DJP Jakarta Timur akan berkolaborasi dengan KPP Pratama yang ada di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Siapakah mereka? Ya tentunya hari ini senang sekali saya ditemani oleh dua pria yang luar biasa dari KPP Pratama Jakarta Cakung dan juga KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Mas Putu. Pagi Mbak Mita. Selamat pagi Mas Eko. Pagi Mbak Mita. Pagi, baik ya kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya juga dalam keadaan yang sehat tentunya ya. Amin. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Mas? Pajak lah. Pajak. Baik ya, pagi-pagi hari Senin kita ngobrolin soal kalau teman-teman atau kawan pajak semuanya tahu ya terkait dengan pajak. Sebenarnya pajak ini sih apa gitu ya Mas Eko ya, boleh dijelaskan nih. Belum tentu semua kawan pajak itu sebenarnya paham pajak itu apa gitu ya. Boleh Mbak Mita. Sebenarnya pajak itu apa ya? Kalau teman-teman tahu biasanya pajak itu identik apa? Identik sulit, identik pajak kendaraan bermotor, PBB. Sebenarnya pajak itu apa? Kita lihat dari dua sisi Mbak Mita. Ada sisi ekonomis, ada sisi secara hukum. Jadi secara ekonomis itu sebenarnya pengalihan kekayaan dari individu atau swasta ke publik. Tapi itu dipaksa. Jadi dipaksa untuk kepentingan umum. Itu secara ekonomis. Jadi pengalihan kekayaan dari swasta ke publik atau ke negara. Kalau secara hukum sendiri itu seperti apa? Kalau secara hukum, secara ketentuan peraturan perundang-undangan otomatis di ketentuan perpajakan, pajak itu sendiri merupakan iuran wajib oleh setiap warga negara. Juga ada sifatnya yang memaksa. Ini untuk apa? Ini tidak ada imbalan langsung juga dari atas yang dikeluarkan itu. Dari situ kemudian digunakan untuk keperluan negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu sih Mbak Mita. Jadi ada dua sisi kita melihatnya pajak itu apa. Demikian. Oke, baik. Karena kan biasanya itu kalau masyarakat melihatnya pajak kayaknya agak alergi gitu ya. Kalau ngomongin pajak tuh udah takut sendiri, apalagi kalau misalnya dari warga negara kita dikirimin amplop coklat tuh ya. Surat cinta itu. Apalagi ini dari kantor pajak gitu, perasaan udah dipotong gitu ya. Tapi sebenarnya kan pajak kita di sini mau berbicara terkait dengan pajak itu sendiri itu seperti apa supaya kita sendiri paham gitu ya, bahwa tidak semenakutkan itu gitu pajak gitu ya. Kalau kita nggak ngerti, menebak-nebak ya kan, malah pikirannya tuh kemana-mana gitu ya. Makanya kami hadir di sini untuk memberikan informasi kepada kawan pajak sekalian sebenarnya pajak itu apa sih. Nah tadi sudah disampaikan nih Mas Putu oleh Mas Eko bahwa pajak itu adalah merupakan iuran yang sifatnya memaksa diatur oleh undang-undang sebenarnya untuk kemakmuran rakyat juga gitu ya. Nah, peran pentingnya pajak ini untuk negara itu sebenarnya seperti apa? Jadi ini ke saya kan ya. Oh, ya, tentu. Jadi pajak itu seperti ini. Contoh sederhananya ke teman-teman kawan pajak ya. Kalau kita di lingkungan misalnya RT, lingkungan bayar sampah, kan kita mesti membayarkan untuk yang kita pakai kan, terasa gitu. Sebenarnya pajak itu seperti itu. Kalau lebih luas ya negara ternyata kan keperluannya lebih banyak kan. Gitu. Yeah. Jadi sebenarnya pajak itu bukti kita
cinta dengan negeri kita gitu. Jadi kalau kita ngerasa memiliki, kita cinta, pasti kita kan akan menyisihkan itu, dan negara sangat membutuhkan itu. Kalau kata Doel Sumbang itu kan, kalau pajak itu cinta ya, kalau Doel Sumbang kan cinta itu anugerah, maka berbahagialah gitu. Jadi kalau nggak ada pajak nggak bahagia kita. Makanya penting banget peran pemerintah, perlu sekali untuk itu karena kebutuhan kepentingan nasional ya, pelayanan publik, sekolah, semua kan dari pajak. Gitu. Dan juga pajak itu kan merupakan sumber penerimaan dari negara ya Mas ya. Itu 80% loh katanya Mbak. 80%. Jadi kalau kita bayar pajak kita juga sudah turut serta gitu ya. Membela negara pastinya ya, untuk kemakmuran rakyat tentunya. Nah kalau misalnya nih, tadi sudah dijelaskan terkait dengan pajak itu apa, seberapa pentingnya pajak untuk negara kita ya kawan pajak ya. Nah sekarang kadang itu orang kan kalau kita di luar gitu ya, tidak di dalam kantor nih, suka ada yang bertanya gitu, terus yang bayar pajak itu siapa? Gitu. Kategorinya itu seperti apa? Siapakah mereka yang harus membayar pajak? Kadang kan apalagi sekarang gitu ya, adanya nik menjadi NPWP gitu. Masa bayi baru lahir sudah harus membayar pajak gitu ya. Nah itu bagaimana tuh? Siapakah yang harus membayar pajak? Ya. Ini siapa nih? Mas Eko. Oh, gantian saya. Susah. Atau mau sweet dulu boleh? Boleh sih. Sebenarnya kalau siapa yang wajib kan berarti yang ditanya pelakunya ya. Betul. Berarti kan istilahnya kita berbicara pelaku sama nanti ada objeknya. Berarti secara pelaku berarti subjeknya. Ya. Subjeknya itu siapa? Ketika berarti yang di Indonesia kan otomatis warga negara Indonesia. Otomatis ada subjek pajak itu ada orang pribadi atau maupun badan. Jadi ketika dia udah memiliki atau memenuhi syarat subjektif dan objektif berarti ada objeknya di situ juga, ini akan memenuhi untuk menjadi wajib pajak. Jadi disinilah yang membayar itu siapa? Wajib pajak. Berarti wajib pajak di sini nggak semua wajib pajak ya. Berarti ada nanti mungkin Mbak Mita, Mas Putu nanti bisa mendetailkan lebih lanjut. Jadi intinya itu siapa itu berarti pelakunya aja wajib pajak Mbak Mita yang membayar pajak nanti. Oke, jadi ini kawan pajak ya, yang harus membayar pajak adalah wajib pajak. Nah, wajib pajak itu ada siapa aja nih Mas Putu? Iya. Jadi pertama mungkin orang pribadi, masing-masing kita ini kan ya wajib pajak kan. Ketika subjek pajak ya, wajib kita subjek pajak. Ketika kita memiliki penghasilan seperti yang disampaikan Mas Eko, berarti jadi wajib pajak. Ini orang pribadi itu salah satunya orang pribadi. Nah kedua, kalau dia usaha, badan usaha bisa berupa PT, CV, yayasan, koperasi, firma, itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi warisan yang belum terbagi. Jadi kalau ada seorang pengusaha meninggal misalnya, kemudian warisannya belum dibagi ke ahli waris, tapi usahanya masih jalan, nah berarti itu adalah wajib pajak. Jadi dia bagian dari yang masih tetap harus menyelesaikan pajaknya. Kemudian nanti berakhirnya sampai dengan dibagikan. Ada lagi sebenarnya bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap, tapi itu sebenarnya perlakuannya seperti badan. Ya, bentuk usaha tetap ketika ada perwakilan, ada beberapa jenisnya ya, saya pikir terlalu detail itu ya. Mungkin itu Mbak Mita. Oke, jadi ya kan pajak ya tadi sudah dijelaskan nih, sudah disampaikan bahwa untuk subjek pajak sendiri tadi ada orang pribadi, kemudian ada warisan belum terbagi, kemudian ada badan dan bentuk usaha tetap ya. Menarik nih Mas Putu ya. Kalau misalnya dari warisan yang belum terbagi gitu ya. Itu kan misalnya seseorang punya usaha gitu ya. Berarti ada dua identitas, atas orang pribadi sendiri dan juga usahanya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh misalnya keturunannya dalam hal meneruskan tadi ya usahanya itu? Apa yang harus dilakukan oleh si penerusnya ini ketika memang yang bersangkutan sudah meninggal? Ya, yang pertama tentu ini ya, kalau dia usahanya dalam bentuk badan, berarti kan badannya masih utuh ya. Betul. Tinggal perubahan akte perusahaannya, jadi tetap jalan. Tapi bagaimana dengan usahanya kalau dia atas nama perorangan? Berarti kan putus sebenarnya ya. Tapi kan tadi saya sampaikan itu kan kalau dia usahanya masih jalan, tapi orangnya udah meninggal, ya wajib ahli warisnya tentu datang ke kantor pajak untuk melakukan perubahan data ya.
data statusnya di sana ada. Jadi kalau dari orang menjadi warisan yang belum terbagi itu. Jadi tetap jalan sampai dengan nanti dibagi baru dicabut. Dicabut, baik. Nah tadi juga menarik nih Mas Eko, sudah disampaikan terkait dengan ketika seseorang sudah memenuhi gitu ya persyaratan subjektif dan objektif. Nah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan persyaratan subjektif dan objektif itu sehingga orang tersebut harus atau wajib membayar pajak? Secara subjektif berarti kan udah memenuhi ketentuan perundang-undangan ya. Ada kalau untuk perpajakan sendiri mungkin kita bisa mundur lagi istilahnya, untuk di perpajakan sendiri kan diatur di ketentuan umum dan tata cara perpajakan di KUP istilahnya. Di kawan pajak semua bisa menyikatnya rata-rata KUP. KUP itu apa? Di situ ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi istilahnya syarat-syarat subjektifnya ada di situ. Ketika sudah istilahnya apa ya Mas Putu ya? Istilahnya Domisilinya ya. ya Jadi udah di Indonesia istilahnya, ketika dia istilahnya subjektifnya terpenuhi, dia istilah domisilnya di Indonesia kan 183 hari. Udah di Indonesia berarti kan subjektifnya masuk. Ketika kalau objektifnya berarti kan ada penghasilan tadi masuk di situ. Di situ sih Mbak Mita. Masuk di situ. Itu berarti dikatakan subjektif itu lebih kepada tempat tinggal orang tinggal ya. Sudah bertempat tinggal berapa lama di Indonesia? Batasannya sesuai dengan KUP adalah 183 hari. Kemudian untuk objeknya adalah memiliki penghasilan gitu ya kawan pajak ya tadi ya, terkait dengan siapakah sebenarnya yang harus membayar pajak, kemudian kriterianya apa sih seseorang itu bisa dikatakan untuk menjadi subjek pajak. Oke. Nah selanjutnya nih, kalau misalnya kita kan sebagai penduduk itu mengenal identitas kita sebagai penduduk gitu ya, adanya NIK, nomor induk kependudukan. Nah di dalam administrasi perpajakan mungkin kawan pajak juga sudah tidak asing, ada yang namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Sampai salah dilihat Mas Putu nih ya. Ingat dulu sumbang tadi loh. Pakai juga dinyanyiin sebenarnya enggak ya. Jadi NPWP. Nah, ketika seseorang melaksanakan dalam administrasi perpajakan melaksanakan hak dan kewajibannya itu kan menggunakan identitas yang namanya NPWP. Bagaimanakah seseorang itu bisa memiliki NPWP? Apakah serta-merta diberikan oleh DJP ketika tadi ya sudah ada memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, atau seperti apa nih? Atau dia harus mendaftarkan diri sendiri terlebih dahulu? Boleh dijelaskan Mas Putu? Ya, ini cukup sering ya pertanyaan ini setelah kita mensosialisasikan NIK sama dengan NPWP. Jadi ternyata kawan pajak ini banyak yang berpikir bahwa kalau NIK adalah NPWP, berarti saya lahir sudah punya NPWP dong. Nah, gitu. So, itu kayaknya harus diluruskan. Jadi NIK sama dengan NPWP itu maksudnya nomor pokok wajib pajak yang 15 digit itu jadi nomor induk pegawai. Angkanya itu pakai itu gitu. Tapi ya tetap aja kalau subjek pajak, kalau kawan pajak mau punya NPWP artinya harus daftar dulu. Nah, tapi jangan berpikir mendaftarkan NPWP itu sulit. Ya, sekarang itu enak sekali lewat irek.pajak.go.id, betul ya Pak ya? Itu enak banget. Tinggal klik itu muncul, nanti validasinya dengan NIK kita masukkan. Kalau NIK kita valid itu tersinkronisasi, langsung nggak perlu ada lampiran dan sebagainya, otomatis masuk. Jadi gampang banget. Saya pikir kalau mau ngedaftar, nanti kalau sudah daftar, nah dia baru menjadi ber-NPWP dan NPWP-nya nomor NIK gitu. Oh, gitu ya. Takutnya salah komunikasi kan Mbak. Orang mikirnya mesti, wah pemerintah nakal banget nih, masuk kita baru lahir aja langsung jadi NPWP gitu. Langsung bayar pajak ya. Karena kan memang bayi lahir ketika didaftarkan di nomor KK itu kan sudah ada NIK-nya gitu ya. Nah dengan adanya PMK 112 ini kan yang nantinya NIK menjadi NPWP gitu ya. Kalau memang di luar gitu ya, di masyarakat memang ada paradigma seperti itu Mas. Maksudnya gimana nih gitu kan, belum semua itu memahami bahwa ketika seseorang itu sudah memenuhi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Eko, persyaratan subjektif dan objektif, baru dia berkewajiban untuk membayar pajak. Nah tadi kan sudah disebutkan kalau ber-NPWP itu kan mudah gitu ya, cukup
dari pendaftaran Secara online. secara bukan? online. Oh, Kalau secara datang ke KPP apakah masih dilayani atau tidak? masih. Masih ya. Apakah yang harus dibawa nih Mas nih kalau untuk Kalau pendaftaran? Cukup fotokopi KTP aja sebenarnya. Istilahnya nanti ada formulir ketika dia, sebenarnya kita nggak menyarankan untuk datang langsung karena ketika datang langsung itu kan dibatasi wilayahnya ya. Mas Ya. itu ketika dia di istilahnya di sini di kami di Kecamatan Pulau Gadung, otomatis yang ber-NPWP di Kecamatan Pulau Gadung ber-KTP istilahnya beralamat di Kecamatan Pulau Gadung. Nanti cukup bawa KTP, fotokopi KTP, nanti karena kan sudah disinkronkan ya seperti yang disampaikan oleh Mas Putu tadi ketika NIK sebagai NPWP ini sudah dari tahun kemarin malah kita bersosialisasi untuk menyampaikan seperti itu. Kenapa kita menggunakan NIK sebagai NPWP sebenarnya untuk administrasi kita lebih simpel juga ya sebenarnya di situ sih. Ketika datang ya tinggal bawa fotokopi KTP, nanti tinggal ini untuk orang pribadi ya Mbak Mita ya, yang kita bahas ya. Ketika bawa fotokopi KTP kita mengisi formulir, nanti tinggal ngambil antrian aja untuk ke loket pendaftaran. Nanti di situ tinggal ditunggu, nggak nyampe paling 5-10 menit udah selesai Mbak Mita, udah jadi di situ untuk nomornya. Semudah itu ya kawan pajak semuanya ya. Jadi memang buat apa untuk mengingat banyak-banyak identitas ya kan? Ya, lebih baik banyak ATM-nya di dompet ya kan. Nah sekarang cukup mengingat NIK saja. Betul. Gitu ya. Nah kalau tadi kan sejauh ini ketika misalnya wajib pajak sudah memiliki NPWP, nantinya dengan adanya integrasi data single identity gitu ya menggunakan NIK atas NPWP yang orang pribadi ataupun badan yang sudah memiliki NPWP, apa yang harus dilakukan nih Mas dalam rangka nanti penggunaan NIK sebagai NPWP? Mas Putu boleh dijelaskan? Wow, apa yang harus dilakukan untuk coba? Jadi gini, ada dua berarti ya. Dia WP lama sudah punya NPWP, tapi karena ada apa itu namanya pemadanan ya, kalau istilahnya pemadanan NIK dan NPWP, maka yang harus dilakukan wajib pajak adalah sebenarnya dia mandiri bisa pemadanan secara mandiri dengan cara masuk di JP online ya. Di sana ada profil wajib pajak. Kalau dia belum valid biasanya karena NIK-nya memang belum masuk. Ini bisa terjadi karena saat pembuatan NPWP dulu belum NIK-nya masih NIK yang lama gitu misalnya ya. Jadi belum sinkron. Kalau itu tinggal input lengkapi NIK kita yang sekarang terus lalu klik validasi otomatis tersinkronisasi. Semudah itu sih sebenarnya. Untuk yang belum yang daftarnya udah lama gitu. Kalau yang daftar baru saya berkeyakinan sih sudah valid karena kan saat mendaftarkan tadi saya sampaikan ketika IREK kan sudah memvalidasi sendiri NIK yang dimasukkan. Jadi sebenarnya sudah valid. Oke. Itu. Baik, kalau misalnya tadi divalidasi, yang divalidasi itu atas data apa aja nih Mas? Oke, yang pertama tadi ya NIK ya, kemudian KLU biasanya dipastikan tuh di data lain itu suka ada yang belum sesuai dengan yang sebenarnya, pastikan sesuai. Kemudian daftar keluarga. Data keluarga. Daftar keluarga itu makanya data yang dibutuhkan kalau pemadanan NIK secara mandiri. Saya sarankan kawan pajak bahwa kakak sebenarnya udah cukup ya karena kan di kakak ada NIK-nya ya. Betul. Kakak informasinya sudah lengkap. Sudah lengkap itu. Ada nomor kakak sama NIK-nya anggota keluarga kita input semua. Ini seolah-olah ngapain lengkapin? Ternyata perlu Mbak. Saya banyak ketemu di lapangan di helpdesk istri yang punya usaha. Kan tadinya dia ngikut NPWP suami ya Mas ya. Tiba-tiba punya usaha diminta NPWP lagi, gimana Pak? Terus saya naruhnya di mana pelaporannya? Nah, kalau dia sudah dipadankan oleh suaminya melalui kakaknya itu tadi sebenarnya itu sudah cukup. Nanti pelaporan penghasilan istri, ini nanti boleh dibahas di seri berikutnya ya tentang melaporkan penghasilan istri. Toh ada kolomnya gitu, kolom penghasilan istri itu ada. Jadi bisa tetap satu NPWP-nya. Menarik nih ya. Untuk suami istri yang memiliki NPWP sendiri-sendiri gitu ya. Sebenarnya secara ketentuan dari perpajakan itu seperti apa Mas? Apakah diperbolehkan dari suami dan istri itu memiliki identitas untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya itu berbeda? Jadi NPWP-nya 2 misalnya gitu ya. Atau memang seperti tadi, kenapa 2 harus jadi satu aja gitu? Sebenarnya gimana? Pasti banyak juga nih yang kawan pajak di sana yang bertanya-tanya juga nih. Betul. Tadi mungkin udah dijelaskan oleh Mas Putu tadi ya. Jadi istilahnya pajak itu nggak boleh memaksa juga.
Istilahnya itu pilihan. Semua balik ke masing-masing, balik ke individunya. Ketika sebenarnya ini tujuan kita kan istilahnya lebih sederhana, lebih simpel. Jadi ngapain sih ketika bisa kita lapor sekali aja, kenapa dua-duanya harus lapor? Jadi dari pemerintah itu menyarankan sebenarnya satu keluarga satu identitas, idealnya seperti itu. Tapi ketika istri, istilahnya wanita yang sudah menikah itu memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah, diperbolehkan juga. Karena kita nggak melarang, karena secara aturan pun diperbolehkan Mbak Mita. Jadi ada dua pilihan. Cuma ketika nggak mau repot, alangkah baiknya mending kita satu aja. Suami istri kok satu-satu, apakah ada yang disembunyikan? Sesuatu malah jadi masalah juga itu. Perlu dipertanyakan nih ya. Iya, jadi ke situ sih, lebih ke simpelnya mending satu aja menurut saya. Ya, jadi memang boleh memilih. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Eko ya, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Bapak-bapak kepada istrinya juga jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Penghasilan suami adalah Penghasilan istri waduh, susah. susah ya kalau kayak gitu ya. Harus punya uang laki-laki di sini. Baik, jadi tadi ini kawan pajak nih ya, bahwasanya memang terkait dengan NIK menjadi NPWP ini di luaran sana luar biasa cukup seru ya. Nah tadi kan dari sisi orang pribadi gitu ya. Kalau dari sisi badan sendiri itu gimana identitasnya? Apakah dengan berlakunya NIK menjadi NPWP terdampak juga terhadap identitas atau dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban dari wajib pajak badan ini untuk administrasi perpajakannya? Apakah sama kalau kita kenalkan kalau wajib pajak untuk NPWP, mohon maaf ya, NPWP itu kan 15 digit sama orang pribadi, baik itu orang pribadi ataupun badan. Nah dengan diberlakukannya NIK menjadi NPWP ini terdampak juga nggak ke wajib pajak badan? Kalau untuk badan sih lebih simpel ya. Jadi karena nggak ada yang perlu divalidasi ke istilahnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kalau orang pribadi tadi kan NIK-nya harus divalidasi. Jadi ketika tidak masuk ya nggak bisa nanti. Tapi kalau untuk badan sebenarnya lebih simpel. Nanti ditambah 0 aja di depannya. Jadi 16 digit. Yang terdampak itu istilahnya wajib pajak badan yang cabang. Cabang kan nanti berubah. Itu yang jadi berubah. Kalau selama ini kan ada yang 3 digit belakang. Kalau yang wajib pajak badan yang pusat itu 000, nanti yang cabang biasanya 001, 002 dan seterusnya sampai berapapun itu. Nanti istilahnya kalau yang cabang itu pakainya NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usahanya di situ. Di situ sih. Oke, jadi kalau yang 0 ditambahkan 0 itu apakah mereka menambahkan sendiri atau default dari Direktorat Jenderal Pajak, Mas? Sebenarnya secara sistem nanti otomatis akan otomatis ya. Otomatis. Kalau untuk NITKU-nya, NITKU untuk cabang-cabangnya apakah memang default dari DJP atau nanti seperti apa? Ya. Dari DJP. Dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Ya nggak bisa bikin sendiri sih nanti. Nanti malah angkanya kayak ada yang milih kayak nomor-nomor cantik. Gitu. Hoki ya, kembangan hoki. Jadi ya kawan pajak ya terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP ini, bahwasanya kalau untuk orang pribadi silakan dicek kembali DJP online-nya. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Mas Putu untuk bisa meng-cross check kembali profilnya ya Mas Putu ya, data utamanya, data keluarganya, KLU-nya terkait dengan usahanya itu apa atau sebagai pekerja swasta atau PNS dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan untuk wajib pajak badan, silakan dipastikan kembali terkait dengan alamatnya, kemudian KLU-nya gitu ya. Terus kalau untuk NITKU nanti akan diberikan nomor ya dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah kalau untuk wajib pajak badan ini nantinya kalau sebelumnya di NPWP 15 digit akan menjadi 16 digit, sedangkan untuk NITKU-nya atau untuk cabang-cabangnya nanti akan diberikan default urutan gitu ya Mas ya, 1, 2, ada 22 digit ya kalau nggak salah ya. Dengan digit terakhir itu adalah urutan tempat cabangnya, seperti itu ya kawan pajak ya. Luar biasa nih ya, obrolannya sudah sampai terkait dengan subjek pajak. Nah kalau misalnya nih Mas, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan
NPWP, kemudian seseorang itu sudah memiliki NPWP, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebenarnya ketika dia sudah memiliki NPWP? Biasanya kan keperluan dalam hal mendaftarkan diri sebagai wajib pajak gitu ya, karena mendapatkan pekerjaan. Biasanya dari HRD-nya diminta nih nomor NPWP-mu mana gitu ya, baru dia uncung-uncung datang ke kantor pajak. Atau bisa juga sekarang kan sistemnya sudah online ya kawan pajak, semudah itu. Cukup dengan menggunakan handphone atau PC yang sudah terkoneksi dengan internet, kawan pajak semuanya bisa langsung mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Nah, tadi sampai mana ya? Lupa. Ya, apalagi yang harus dilakukan Apa yang wajib harus pajak? dilakukan oleh wajib pajak ketika sudah memiliki NPWP? Karena terkadang kalau misalnya di luaran sana nih Mas, ketika sudah memiliki NPWP ya sudah gitu. Jadi apa ya, tidak tahu esensinya sebenarnya ini tuh digunakan untuk apa saja gitu. Silakan. Kalau Mbak Minta, kalau saya suka sama istilah DHBL kalau singkatannya, DHBL gitu. Jadi wajib pajak itu daftar, hitung, bayar, lapor. Jadi sebenarnya 4 itu. Jadi mungkin kalau sudah daftar berarti dia punya kewajiban berikutnya adalah hitung pajaknya, bayar, lapor. Kalau dia karyawan, saya ngitung pajak apa kan gitu. Nah itu diserahkan ke kantor kan, tapi tetap ada yang ngitung. Bahkan termasuk di store kan nanti mungkin dipotong, atau mungkin kalau dia usaha sendiri dibayar di store kan, habis itu lapor. Jadi ada yang lainnya selain daftar. Walaupun nanti belum tentu si wajib pajak itu daftar lalu punya pajak terutang. Tapi masalahnya kan tergantung nanti usahanya ya. Ini kayaknya kembali ke sequel serial berikutnya nanti. Ya, boleh lah ya. biar mancing kawan pajak penasaran. Ya pastinya ya. Jadi karena memang sistem perpajakan di Indonesia ini kan menggunakan self assessment ya Mas ya. Betul. Jadi kawan pajak jangan lupa kalau misalnya sudah dapat, kalau biasanya yang untuk pekerja itu kan dapat yang namanya bukti potongnya. Ya. Nah itulah yang nantinya kawan pajak harus laporkan. Jadi sebenarnya kalau pelaporan pasti sudah tidak asing lagi untuk kawan pajak semuanya ya. Kita kenal dengan istilah SPT ya Mas ya, surat pemberitahuan. Sebenarnya sejauh apakah SPT ini penting untuk dilaporkan gitu. Jadi apa sih sebenarnya kenapa aku harus lapor? Biasanya kan kalau untuk WP kan suka nanya gitu ya. Kenapa sih aku harus lapor? Padahal kan aku juga sudah dipotong gitu ya. Setiap bulannya sudah dipotong oleh pemberi kerjanya, dan pemberi kerjanya pun sudah lapor. Kenapa aku harus lapor lagi gitu? Istilahnya gimana? Silakan Mas. Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan yang kita temui juga. Bahkan baru nih semalam gitu. Di istilahnya kongko-kongko RT. Oh ada gitu itu. ya. Ini gimana sih pemerintah nih? Kita udah punya NPWP, masih disuruh lapor juga. Udah kerja, udah dipotong, ntar taunya itu kebanyakan lapor itu suruh bayar. Iya betul. Mikirnya seperti itu Mbak Mita. Ternyata kan enggak seperti yang disampaikan Mas Putu tadi. Proses bayar itu terjadi ketika memang ada pajak terutang yang harus dibayar setelah dihitung tadi kan. Terus kenapa sih wajib lapor? Karena tadi yang disampaikan Mbak Mita tadi, kita kan menganutnya self assessment ya, seperti itu. Jadi istilahnya untuk pertanggungjawaban juga, istilahnya pertanggungjawaban di situ untuk pelaporannya. Nanti kan kita di sini juga istilah pelaporan itu yang pertama nih, yang pertama kenapa wajib lapor itu karena memang amanat dari undang-undang. Itu yang kita nggak bisa mengelak di situ. Tapi lebih jauh lagi karena itu juga nanti untuk istilahnya untuk checks and balancing juga antara yang benar nggak sih yang dipotong oleh perusahaan seperti itu, nanti yang pas kita juga harus melapor. Ketika dilapor, yang dilapor oleh pegawainya seperti apa, ketika ada yang tidak sesuai, otomatis itulah fungsinya dari teman-teman dari petugas pajak, pegawai pajak untuk menagih bagi yang istilahnya yang sudah dipotong kepada karyawan itu, yang harus kita tagih ke kas negara di situ. Dan juga kenapa kita wajib lapor? Sebenarnya nanti ketika wajib lapor itu kan untuk tahunan ya. Biasanya kita dipotong, ada juga yang istilahnya bulanan. Jadi disetahunkan itu apakah benar? Nanti ketahuan ketika memang hanya karyawan, nanti statusnya kan di pelaporan ada 3 tuh. Ada istilahnya ada nihil, ada kurang bayar, taunya takutnya lapor itu takut kurang bayarnya biasanya itu. Tapi ada juga yang terlupakan di situ Mbak Mita dan Mas Utu.
ada juga yang lebih bayar ketika memang yang sudah disetor itu lebih besar dari pajak terutangnya. Ini hak wajib pajak untuk meminta kembali, jadi dapat dikembalikan. Jadi tidak mungkin kita menzolimi lah istilahnya di situ. Demikian Mbak Mita. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk terkait dengan pelaporan SPT ini bisa untuk cross check juga ya, dari betul. sisi pegawai yang menerima penghasilan ini, benar nggak nih si pemberi kerja itu sudah memotong sekian dari penghasilan yang sudah kita terima, karena kan untuk bukti potong yang diberikan itu kan mengakumulasi seluruh jumlah penghasilan yang kita terima nih dari setiap bulannya itu berapa ya kawan pajak. Nah untuk komponen SPT sendiri ya, tidak hanya untuk melaporkan seberapa besar penghasilan yang kita terima dan juga sudah dipotong ya. Sebenarnya ada hal-hal lain ya yang sebenarnya informasi-informasi lain nih yang kawan pajak harus pahami, kenapa harus dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Kadang nih saya menemukan banyak di luaran sana terkadang aduh lapor SPT nggak ngerti, tolong dong isiin. Nah yang kayak gitu itu sebenarnya gimana nih Mas? Boleh nih tanggapannya? Bagus banget Mbak Mita. Karena komponennya nggak cuma penghasilan, nah inilah yang membuat SPT itu harus dilaporkan sendiri. Kalau penghasilan kan si pemberi kerja ngasih bukti potong selesai. Tapi kan di situ ada harta. Ya. Nah, harta itu kan sensitif ya, itu kan wilayahnya kita personal yang tahu. Makanya harta itu menjadi penting dilaporkan. Dan kalau ini juga sering di helpdesk Pak ketemu kasus gitu, ditanyakan gitu ya. Oh kalau gitu gini Pak, kenapa harta harus dilaporkan? Apa hubungan harta dengan penghasilan? Nah, itu menjadi menarik bagi mereka karena ternyata kan itu mirip, karena kalau di badan kan kayak laporan keuangan gitu, harta itu neraca, penghasilan itu laba rugi kan. Tapi dalam versi mikro ke orang pribadi. Jadi menurut saya itu bagus sekali itu. Bisa jadikan bahan kalau kita ketemu BP, kenapa harus lapor? Ya karena ada unsur harta dan harta itu yang tahu kita gitu. Iya. Jadi sebenarnya tidak perlu ada yang ditutup-tutupi ya, karena memang tugas dari pegawai pajak bukan itu ya, kawan pajak ya, bukan untuk mengorek-ngorek enggak gitu. Jadi sebenarnya apa yang memang harus diinformasikan silakan untuk diisi. Karena kan untuk pada dasarnya pelaporan SPT itu harus disampaikan secara jelas, lengkap dan benar ya, wajib pajak ya, kawan pajak semuanya. Jadi luar biasa nih obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menemani saya tentunya ya, Mas Putu dan Mas Eko sudah meluangkan waktunya nih kawan pajak di sela-sela kesibukannya. Terima kasih sekali Mas sudah Sama-sama Mbak Mita. ngobrol ya di ruang pajak. Mungkin nanti next bisa lah ya ke YouTube-nya KPP Cakung apa Mas? Boleh diinformasikan supaya di-subscribe juga. Pajak Cakung. KPP KPP Pajak Cakung ini jadi lupa. Iya kan lupa ya. Kawan pajak bisa nanti ya di-subscribe juga di channel YouTube-nya KPP Pratama Jakarta Cakung dan juga Pajak Pulau Gadung. KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Terima kasih kawan pajak semuanya sudah mendengarkan obrolan kita pada pagi hari ini terkait dengan sebenarnya seberapa pentingnya pajak gitu ya. Kenapa kita harus tahu nih dan apa saja sih sebenarnya subjek pajak itu. Nah untuk selanjutnya mungkin kita akan ada di episode selanjutnya bahas apa. Silahkan nantikan ya kawan pajak semuanya. Terima kasih dari saya Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.